106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bersama saya Tom The Titans, tentunya di Mara Sore. Dan gak lupa kalau hari Rabu, Kamis atau Jumat ini kadang-kadang spesial, ada Talk Aktif seperti biasa ya. Ini salah satu channel terbaik di kota Bandung, tentunya dari Mara FM. Dan ini Mara TV yang the best. Talk Aktif ini sudah berjalan kurang lebih ada 4-5 episode. Dan viewersnya semua banyak. Boleh dong promo sedikit? Boleh. Dan kali ini atau sore hari ini atau semua yang lagi nonton jangan lupa harus subscribe. Kemudian kasih komentar juga apa yang setelah kami bahas nanti. Dan jangan lupa di likes. Dan sore hari ini saya ketemu tamu spesial yang bakal menemani saya di interval kedua. Ini salah seorang jurnalis ternama juga di kota Bandung. Dan bisa dibilang cukup senior. Karena terlihat dari Uban. Saya belum bicara itu ya. Tapi tadinya mau bicara itu. Yang pasti ini seorang jurnalis pasti bahasannya adalah tentang sesuai tema, yaitu konvensional dan digital. Apa sih atau perbedaannya apa? Apa sih dan seperti apa atau bagaimana? Yang pasti di kondisi teknologi yang semakin canggih, ini banyak sekali anak-anak muda saat ini atau generasi Gen Z ya, yang mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya membaca media seperti koran, ya, kemudian majalah, tabloid dan sebagainya. Sementara di era saya dulu, saya itu wajib sekali setiap pagi harus sarapan sambil baca koran. Karena itu kebiasaan orang tua saya juga dan kakek saya. Jadi ya mau gak mau saya melihat itu dari kecil. Dan itu saya nikmati. Sampai ya di era yang akhirnya koran itu sudah berkurang. Nah, dengan mudahnya informasi saat ini di era digital. Semua dimudahkan dan dinikmati bersama dengan bisa mendapatkan informasi yang cukup cepat. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama pelaku media atau seorang jurnalis seperti yang tadi saya bilang. Ya bisa dibilang pakar di eranya dulu, cukup bisa menikmati di zaman koran, tabloid dan sebagainya. Tapi sekarang juga ternyata pakar di digitalnya. Kita sapa langsung sama Kang Fikri. Selamat sore Kang Fikri. Sore. Waduh, tuh kan. Seorang jurnalis suaranya juga kayak penyiar ini. Agak deg-degan saya ngobrol sama seorang jurnalis ini karena takutnya nanti saya salah ngomong, salah penyampaian, malah diinformasikan. Jangan ya. Enggak, saya enggak main berita-berita gosip. Oh, bukan berita gosip. Oke, nanti kita akan bahas itu. Lambai turah. Kang Fikri. Halo. Boleh dong. Nama lengkapnya siapa sih Kang Fikri itu? Fikri Mauludi. Mau pakai titel? Enggak lah, enggak usah lah. Boleh, saya deg-degan. Sertifikat lah, enggak usah. Muhammad Fikri Mauludi. Pasti waktu itu lagi mauludan ya? Syawal. Oh, Syawal. Oke. Mauludan. Kang Fikri, ini punya latar belakang apa nih sebagai jurnalis? Apakah memang dari komunikasi atau apa nih? Irisan. Sebenarnya awalnya enggak jurnalistik. Oke. Kan Vkom Unpad. Di sana ada jurusannya jurnalistik, tapi di awal ngeliat, waduh, pada lama nih lulusnya nih, makanya saya pilih PR waktu itu. Pemasaran sebenarnya awalnya, tapi lama juga akhirnya lulusnya. Karena akhirnya sebenarnya cuma ya namanya juga live ya, gonta-ganti kerjaan, terus akhirnya masuk ke Pikiran Rakyat 2009 awal akhirnya. Terus kemudian merasakan nikmatnya menjadi jurnalis itu, aduh. Oke. Enak banget serius. Merasakan nikmatnya. Oke, saya nanya dulu. Waktu itu kenapa akhirnya memilih masuk ke Vkom Unpad kalau boleh tahu? Karena kebetulan saya juga punya banyak teman di Vkom Unpad alumni yang selalu saya tanya kenapa? Pilihan deui. Iseng we milih eta. Susuganan dan baheula mah bla bla bla. Karena pilih jurusan yang lain mungkin takutnya enggak keterima itu. Padahal ternyata itu tuh salah satu jurusan yang cukup favorit pada saat itu. Sampai sekarang bahkan. Kenapa waktu itu memilih itu? Sudut pandangnya banyak, penilaian banyak banget ya dulu ya. Ya anak cowok melihatnya baru, wah pasti Vkom mah garulis. Oke. Benar, dan mereka lulus gitu, pernah bobogohan di ditunya. Ngaruh, cuma tapi emang dari awalnya. Tapi emang garulis ya? Iyalah, pasti di mana-mana juga garulis. Oke. Gak ada rata. Cuma karena mungkin dari SMP, mulai SMP lah, emang suka ya. Suka ngobrol, suka komunikasi, dan beberapa kali bahasa Inggrisnya lumayan nilainya. Oke. Jadi memang di SMA juga diarahin juga untuk ke sastra bahasa atau ke komunikasi aja, jurusan Please komunikasi. speak English, please. No
No, not now. Not now gitu. Not now. Cuma ya akhirnya masuk ke PR emang dulu awalnya pengen jika jadi PR untuk coba berinteraksi sama orang gitu. Kayaknya basicnya sama aja sih ya, komunikasi ya. Iya. Urusannya cuma gimana tukar pikiran, tukar ide sama orang baru, orang lama, orang baik, orang jahat gitu. Oke. Dan dulu pernah di media ternama di Kota Bandung, Pikiran Rakyat. Tahun berapa? 99 apa 2009 tadi? Mohon maaf. Masya Allah 99 Mas. Jangan lihat fisik ya. Kalau fisik oke lah, kerutan ini. Ini semula wis. Cuma 2009 tuh pakai masuknya awal 2010 lah. Sampai akhirnya kemarin beres itu keluar dan bikin media baru itu 2020. Berarti cukup lama di Pikiran Rakyat. Lumayan lah. Tapi jangan bilang senior tuh dari awal. Senior mah yang udah senior bisa. Oh iya. Anak saya masih 6 tahun paling gede. Mas tolong jangan tuakan saya. Oke, berarti 2009-10 masuk Pikiran Rakyat sampai 2020? Lumayan. Dan itu tuh menurut saya tuh pengalaman enak banget. Iya betul. Ya, waktu itu sempat di bawah naungan Bapak Atang Ruswita atau setelah beliau meninggal? Setelah putranya akhirnya Ya ada. Ada kan ya? Oke. Baru tahu banget. Ya, saya ternama sih ya Pikiran Rakyat. Jadi sebetulnya emang nggak ada yang nggak kenal beliau lah. Ya. Oke. Di Pikiran Rakyat hampir 10 tahun, apa sih yang bisa didapat pada saat di era itu tuh menurut saya kalau 2010 sampai 2020 itu tuh mungkin ada bagian masa transisi dari konvensional dan ke arah digital. Ya. Kurang lebih seperti itu. Betul? Atau kalau dilihat dari ngerasain saya ada di sandwich generation ya dimanapun ya. Di urusan digital, di kehidupan reality life gitu ya, di luar termasuk di pekerjaan gitu ya, di soalnya. Karena disrupsi digital kan banyak banget ya, berbagai lini gitu ya. Jangan kan supir angkot gerung gitu ya, tetap aja yang basicnya cetak, print atau apapun gitu, karena imbasnya. Cuma ngerasa banget karena saya masuk 2010 itu baru muncul BlackBerry. Jadi saya masih ngerasain gimana liputan itu, wawancara itu, detiknya karena waktu itu recorder masih mahal ya, jadi pakai block note, tulis cepat. Mun diadu segi ketidak terbacaan tulisan antara saya sama dokter, insya Allah saya lebih rumit. Karena ketika balik kan itu sebenarnya bahaya. Balik dari liputan, terus mau diketik ulang, mikir terus nggak kebaca, kelain orang. Iya betul. Nah, tapi yang pasti waktu itu udah ya makin lama makin belajar kan. Yang pasti angka urusan anggaran nggak boleh salah. Banyak belajar itu soal presisi, soal ketepatan data itu yang harus benar-benar di-record benar gitu. Betul. Tadi sempat disampaikan setelah akhirnya keluar dari Pikiran Rakyat, sekarang berdiri sendiri. Buka suatu perusahaan kecil atau perusahaan yang besar mungkin saat ini. Small enterprise. Small company. Apa ini? Bergerak di bidang apa? Hampir sama kurang lebih. Memang karena berbagai kemudahan ya digital ya, akhirnya memang beralih di digital, memang untuk bisa menjangkau lebih luas lagi. Apa namanya? Mikrofon.id. Mikrofon.id dengan spelling Indonesia ya. Iya. Mikrofon jadi ya. Bukan pakai C, mikrofon bukan. Mikrofon. Mikrofon.id karena ada .id juga. Ini informasi apapun akan ada di situ. Nanti akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana. Teman Mara mungkin yang nonton hari ini di YouTube, kamu boleh tanya-tanya juga atau boleh langsung komentar. Nanti bakal dijawab langsung sama Kang Fikri, jurnalis dari Mikrofon.id. Nanti balik lagi. Alright. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya di Mara Sore dan tentunya di Talk Aktif Mara Channel. Mara Channel Talk Aktif. Asik. Masih bareng sama Kang Fikri juga dari Mikrofon.id. Ini seorang jurnalis digital yang sekarang lagi wow di Kota Bandung. Informasinya merajalela dan tadi saya sempat tanya informasi apa aja sih yang muncul di Mikrofon.id. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, seorang Kang Fikri ini alumnus dari Vkom Unpad dan pernah bekerja di Pikiran Rakyat kurang lebih hampir 10-11 tahun. Wow, keren banget. Oke,
Saya ingin sedikit flashback Kang Fikri. Ini pernah lama di salah satu media yang sudah terkenal di Indonesia ya. Secara nasional ini Pikiran Rakyat udah besar banget lah. Udah nggak ada yang tidak kenal. Apalagi di digitalnya saat ini. Kang Fikri kalau boleh tahu, dulu pada saat di Pikiran Rakyat itu megang media di part yang mana nih? Misalnya hiburannya kah, politiknya kah, olahraga, bisnis, atau di mana? Atau semua dibabat habis atau gimana tuh? Kalau sistem rotasi di redaksi itu ada sistem rotasi ya biasanya. Oh, rotasi. Jadi semua ngerasain gitu ya. Dan di awal juga pelatihan. Kan di Pikiran Rakyat lumayan lah ketat ya pelatihannya untuk bisa menyaring calon-calon wartawannya untuk akhirnya bisa direkrut gitu. Nah itu di awal udah dicoba beberapa des namanya atau ruang liputannya ya. Yeah. Ada yang olahraga, pendidikan, ekonomi, politik, dan mungkin pemerintahan, hukum, dan kriminal, masih banyak lah. Nah gimana rubrikasinya. Kalau saya sih dari pengalaman saya pernah 3 tahunan di Jakarta. Di awalnya itu dulu kebanyakan di pendidikan, terus ke Kabupaten Bandung Barat, pindah ke Jakarta pegang des politik, ke DPR RI, tapi beberapa bantu di KPK, dan beberapa kementerian aja. Yang pokoknya karena waktu itu Pikiran Rakyat kan fokusnya memang berita-berita yang memang terhubung relate banget sama warga Jawa Barat, ke Bandung. Jadi urusnya ke Kemendagri, komisi 2 tentang pemerintahan. Jadi soal pemekaran wilayah, soal soal waktu itu masih zamannya proyek IKTP. Terus pindah ke sini, pendidikan lagi, dan akhirnya 4 tahun terakhir itu 2 tahun di 3 tahun lah, setahun setengah di Kota Bandung. Pemerintahan, pokoknya Kota Bandung, dan 2 terakhir itu di halaman sana. Sana itu yang seni, budaya, musik, dan akhirnya itu yang menyetrum saya untuk pengen bikin media sendiri soal tentang yang fokus di seni musik, seni rupa, dan subculture. Oke, jadi pada saat di Pikiran Rakyat itu kita nggak bisa memilih saya ingin di bagian pendidikan atau saya di politik, itu nggak bisa ya, karena memang ada rotasinya yang wajib dilakukan oleh semua wartawan. Oke, semua jurnalis harus mencoba semua part itu. Ya, untuk kemudian nanti dia diangkatkan jadi asisten redaktur. Oke. Dari Kang Fikri sendiri, sebenarnya dari semua yang sudah diambil di semua bidang itu ya, yang paling nikmat di mana? Nggak tahu. Saya khawatir karena ya namanya juga hidup di dunia digital ya, katanya ada efek dari jaringan digital jadi pelupa gitu. Hah? Jadi lupa gitu. Jadi lupa? Enggak, sebenarnya lebih ke ya, jadi lupa teh karena mungkin ada beberapa yang momen-momen excited banget tapi udah lupa, dan akhirnya yang keinget adalah yang terakhir. Jadi 2 tahun terakhir tapi memang berkesan banget ya. Jadi setelah masuk ke politik, pemerintah, lah, ada senangnya pastilah yang soal gimana merjuangin hak publik gitu ya. Tapi pas di halaman sana itu masuk konser, pameran, aduh, ini tuh yang hilang gitu, yang hidup tuh bener. Ini enak banget ya, nyaman banget gitu. Pada akhirnya nggak milih ruang lingkup isunya di situ. Ada beberapa cerita dari teman-teman wartawan yang pernah saya dengar di era konvensional mungkin ya. Karena wartawan pada saat itu tuh kan mereka benar-benar terjun ke lapangan. Mencari berita itu mereka pergi langsung ke satu tempat, ke satu titik di mana itu berita yang memang dicari orang sumbernya. Kalau sekarang kan kita udah deh buka handphone, udah dapat beritanya apa-apa. Kadang wartawan aja cari infonya udah dari handphone. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di urusan politik dan sebagainya, wartawan itu pada saat itu paling seneng katanya. Bener nggak sih? Karena gini, mohon maaf nih kalau salah ya. Jadi ada wartawan yang gini, wah ini cari berita. Terus itu tuh ada sedikit obrolan-obrolan yang mungkin bisa saling win-win antara wartawan dan si narsum. Bener nggak sih? Misal ini Maya, tolong ya bantu beritanya dinaikin ini. Ya diberesak ya gitu. Bener nggak sih ada yang begitu-begitu? Ada, yang gitu ada. Ada. Itu sebenarnya ketahuan sama
redaktur pelaksana atau mungkin bosnya gitu, itu sah dan boleh? Ya enggak lah. Oh enggak. Perusahaan juga kan nggak boleh. Oke. Pikiran rakyat ya. Tapi itu di semua media berarti kan ya? Apanya? Yang melakukan hal itu tuh? Oh bukan, maksudnya itu situasi ya. Situasi. Jadi bukan medianya gitu, tapi di luar juga mereka kan sudah memanfaatkan kayak cara-cara itu gitu. Ada berarti ya yang begitu ya? Perusahaan, politikus, segala. Cuma akhirnya di media-media mainstream yang dijaga dengan kesejahteraan gitu. Struktur-struktur gaji, penghonoran, tunjangan itu dibuat dibuat lebih layak. Oke. Supaya tidak melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya dari Kang Fikri sendiri pada saat dulu pernah nggak sih terjun ke lapangan langsung, terus ya gitu cari berita langsung, atau mungkin pada saat masa transisi dari konvensional dan digital ini juga merasakan hal-hal itu? Pernah mengalami hal-hal yang satu buruk sekali atau mungkin senang sekali? Buruk artinya gini. Wah ini mah tidak pernah dilupakan, misalnya keur ngaliput tiba-tiba apa gitu kesenggol atau kejatuhan banyak. Yang kayak gitu banyak ya. Banyak ya. Apa yang tidak pernah dilupakan? Cuma kalau yang di jurnalisme yang agak riskan kan soal intimidasi, serangan kekerasan terhadap jurnalis gitu yang biasanya urusannya kan sama berita ya, dan ada singgungan tuh nggak langsung, nggak poksang kayak budaya kita kan nggak berani langsung nyuruh orang lah, nyuruh organisasi lah, nyuruh siapalah untuk ketemu dan kemudian melakukan intimidasi gitu. Sepengalaman saya sih banyak beberapa kali ya dapat itu, tapi memang nggak sampai waing tuh, nggak sampai intimidasi. Cuma dengan nada kan udah kerasa ya tentang gimana dia kecewa dengan pemberitaan gitu. Semuanya. Tapi biasanya ya yang meluap-luap itu yang mereka yang posisi terdesak gitu. Tahu salah, paham kesalahannya, tapi dia ngerasa bahwa ini dirugikan dengan adanya berita itu. Dirugikan, akhirnya ini terblow up. Tersampaikan, terinformasikan. Tapi yang buruk itu kan di daerah ya. Kalau selama di kota besar, ada beberapa kasus, cuma yang saya rasakan mereka masih jaga jarak gitu, nggak terlalu frontal, diikutin mah ada. Tapi kan lama-lama merinding fans merindingnya gitu. Gitu. Ngomong-ngomong, kalau pada saat menulis berita itu kan Kang Fikri sendiri punya latar belakang komunikasi sekolah dulu di Vkom. Ini banyak orang-orang yang saya pengen jadi seorang jurnalis juga gitu. Terus saya pengen bisa terjun di dunia media digital dan sebagainya. Saya senang menulis. Nah, dari pengalaman Kang Fikri, gimana sih caranya untuk menjadi seorang penulis yang baik? Singkat aja, harus gimana sih? Apakah kita harus memang paham dengan materi atau narsumnya atau gimana tuh? Dasarnya sih banyak ya, balik lagi banyak baca dan banyak kritik gitu. Banyak baca dan banyak kritik tulisan orang. Kalau misalkan kita dalam kayaknya ada yang kurang, masa gini doang sih. Terus ngolah sendiri, banyak baca dan akhirnya dilatih. Dilatih aja terus karena mengkritik tulisan orang. Mengkritik isi konten-konten orang gitu. Isi konten orang. Itu yang bikin saya kepompa untuk orang kudu halus ya. Kalau enggak ya kan gini, kita di lapangan bareng sama wartawan media lain, kita solid. Tapi kan di sisi lain perusahaan juga mesti jalan ya. Adalah sisi persaingannya gitu. Bersaing pasti bahwa kita konten yang kita dapat masa mesti sama yang lain gitu. Dari sisi seorang jurnalis atau penulis, apa yang paling disukai oleh seorang Kang Fikri sebagai penulis? Hasil ya, biasanya hasil ya. Kalau misalkan apalagi yang sekarang ya, bisa bikin seneng yang bacanya lah. Apalagi berkan narsum gitu. Kita kan di Mikrofon.id juga akhirnya banyak promote album, rilis single, karya-karya seni, dan hanya enak aja gitu bikin bisa bantu nge-spread lagi ya lebih luas soal narasi-narasi dan ide-ide yang mereka coba ungkapin keluar. Dan mereka kadang kan mereka butuh wartawan, tapi ya mungkin ada posisi-posisi di mana mereka aduh gimana caranya, apakah harus lewat media marketing dan akhirnya bayar dan sementara mereka apalagi band-band indie, musisi yang sama di studio susah. Dan di sini Mikrofon ID
ada untuk mereka. Insya Allah luar biasa. Tanpa harus ada pungutan biaya 1 perak pun. Gratis. Ini yang paling ditunggu sama saya. Kalimat gratis itu harus digarisbawahi, di bold dan dipajang di depan mata. Tapi yang pas. Dan nantilah ada bahwa selain gratis ada syarat lain. Oh, ada syarat lain. Tetap ada syarat lain. Tapi buat saya enggak ya. Tetap itu masuk. Ya udah kalau gitu nanti saya akan tanya-tanya lagi gimana caranya berita atau berita yang layak itu harus yang seperti apa, dan tentunya teman Mara juga pasti yang pengen tanya-tanya langsung boleh. Silakan kamu WhatsApp di 0811 244 1067 yang lagi dengerin 106,7 sore hari ini di Mara Sore, atau kamu mau tanya-tanya langsung juga nanti di komen YouTube kita boleh. Nanti mungkin akan langsung dijawab sama Kang Fikri langsung. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi.